Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia SST Gizi. Saya adalah dosen program D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah praktik penilaian status gizi dengan kode GZ 520524. Mata kuliah praktikum penilaian status gizi dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi secara umum, mata kuliah praktikum penilaian status gizi adalah mahasiswa mampu melakukan penilaian status gizi dengan berbagai metode. Adapun capaian pembelajaran di akhir perkuliahan adalah 1. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi secara antropometri. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi secara biokimia. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi secara fisik klinis. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi menggunakan faktor ekologi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi menggunakan statistik vital. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi melalui pengukuran konsumsi makan. Ada 11 bahan kajian di mata kuliah praktikum penilaian status gizi yang meliputi pelaksanaan perkuliahan dilakukan meliputi 14 kali pertemuan materi dan 3 kali evaluasi. Evaluasi terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir praktikum. Metode pembelajaran praktikum ini dilakukan 40% di kelas dan 60% di laboratorium Poltekkes dan lapangan dengan metode cooperative learning. Bobot penilaian mata kuliah praktikum penilaian status gizi ini meliputi 10% keaktifan, 10% tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 15%, dan ujian akhir praktikum 50%. Sebagai referensi, pada mata kuliah praktikum ini kami menggunakan pustaka utama dan pustaka pendukung. Untuk pustaka utama, kami menggunakan modul yang dikeluarkan oleh Kemenkes, kemudian beberapa buku bahan ajar yang terkait dengan penilaian status gizi, kemudian juga kami menggunakan modul yang dibuat oleh tim dosen pengampu mata kuliah dan beberapa peraturan Permenkes. Sedangkan untuk pustaka pendukung kita menggunakan dari jurnal hasil penelitian dosen. Baiklah, berikut ini saya akan menayangkan video pembelajaran praktikum penilaian status gizi secara antropometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, untuk lebih kita nyaman ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Siapa? Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah ya, pada hari ini kita akan mempelajari perkuliahan mengenai praktik penilaian status gizi. Jadi praktik penilaian status gizi di sini kita ibu akan memberikan materi terkait dengan bahan kajian
antropometri ya. Nah, yang biasanya kita sebelum masuk laboratorium, jadi kita ada teori dulu sedikit ya. Nah, teori ini nanti biar memudahkan kita untuk praktek di laboratoriumnya ya. Nah, ini sebelum tadi itu bilang sebelum kita masuk laboratorium, kita ibu akan memberikan pengarahan sedikit terkait materi antropometri ya. Nah, jadi itu kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita memulai praktek ini, makanya Ibu akan menjelaskan sedikit materi ya mengenai tadi ya alat-alat antropometri itu apa aja, kemudian seperti apa ya kita melakukan pengukurannya, kemudian siapa saja yang menjadi sasaran kita. Mungkin demikianlah ya untuk pembukaan kita di materi perkuliahan ini ya. Untuk lanjutnya nanti kita akan memasuki ke materi. Baiklah ya, kita lanjutkan dengan materi ya. Nah, materi kita hari ini adalah pengukuran status gizi dengan metode antropometri. Sebelumnya mungkin di pertemuan teori kita udah belajar ya tentang antropometri. Jadi antropometri itu mengukur apa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Apa? Siapa yang mau menjawab? Apa itu antropometri? Di teori ya. Nah, sekarang ini lanjut lagi ya. Jadi antropometri itu kita mengukur apa? Massa tubuh kita ya. Nah, jadi antropometri itu kita mengukur massa tubuh kita. Di praktik antropometri ini kita akan melakukan pengukuran ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau di teorinya kita tujuannya untuk apa? Menilai status gizi. Nah, menilai status gizi untuk melihat apa massa jaringan dan massa pertumbuhan linear ya. Tujuannya ya nanti kita akan melihat ya pertumbuhan linear dan massa jaringan ya. Jadi dengan antropometri ini. Beberapa bagian dari tubuh kita yang bisa kita ukur ya. Nah, jadi untuk kita mengukur antropometri ini beberapa bagian tubuh kita yang bisa kita lakukan pengukuran. Pengukuran antropometri ini kita lakukan pada semua kelompok usia ya. Nah, kita bisa nanti akan menilai status gizi masing-masing. Makanya nanti kita akan kelompokkan beberapa alat yang akan kita pakai. Alat-alat itu akan mencerminkan kita harus tahu menilai ini kita pakai untuk anak balita, menilai antropometri untuk anak balita ya. Kemudian pengukuran misalnya nilai itu kita lakukan kepada siapa. Kemudian misalnya kita melakukan pengukuran tinggi badan. Tinggi badan itu dan panjang badan. Kalau panjang badan kita pakai untuk siapa? Panjang badan. Ya, untuk anak di bawah 2 tahun. Kalau panjang badan kita gunakan untuk apa? Tinggi badan. Maaf ya, tinggi badan. Nah, kalau di atas 2 tahun kita bicarakan terkait dengan tinggi badan ya. Kalau di bawah 2 tahun panjang badan. Nah, itu salah satu ya. Nah, nanti kita juga akan melihat alat-alat apa aja nanti kalau untuk pengukuran balita itu antropometrinya. Kalau panjang badan itu kita pakai alatnya apa? Apa alatnya? Infometer ya. Kalau untuk tinggi badan, stadiometer atau mikrometer ya. Nah, jadi kita harus tahu memilah ya. Kemudian timbangan untuk mengukur berat badan nanti kita pakainya. Kalau untuk bayi kita pakai apa? Baby scale bisa. Terus apa lagi? Dashi ya. Nah, kalau untuk orang dewasa Timbangan digital. Terus ada lagi timbangan injak desa ya. Jadi itulah nanti yang kita akan temukan di laboratorium ya. Nanti kita akan belajar di laboratorium itu alat-alat untuk mengukur. Nanti kita juga akan menilai yang mana bisa dipakai untuk pengukuran antropometri untuk orang dewasa, mana untuk lansia ya, kemudian mana untuk bayi atau balita ya. Jadi setelah kita melakukan pengukuran antropometri, kita mengenal alat-alat antropometri itu, kita bisa menginterpretasikan status gizinya ya. Nah, ini yang harus penting.
tujuan terakhir kita adalah kita bisa menginterpretasikan status gizi ya. Memang itulah pekerjaan seorang ahli gizi. Ini bisa dipahami? Nanti kita akan praktek, kita akan melakukan pengukuran langsung ya di laboratorium kita. Ya, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, sebaiknya kita harus paham dulu teorinya ya. Untuk menilai status gizi itu nanti selain kita mengukur dimensi ya, mengukur bagian tubuh kita, nanti kita akan untuk mendapatkan interpretasi status gizi itu kita ada indikator yang kita pakai ya. Nah, indikator yang kita pakai itu seperti apa? Nah, kita harus bandingkan nanti. Kita tidak bisa menilai status gizi hanya dengan mengukur massa tubuh kita aja ya. Nah, tapi kita harus membandingkan dengan apa? Dengan usia ya. Dengan usia, selain dengan usia, dengan apa lagi? Berat badan dengan panjang badan ya. Kemudian IMT dengan menurut umur ya. Nah, jadi kita punya standar yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Standar itu yang saat ini kita gunakan adalah WHO Antropometri ya, WHO Antro 2020. Nah, kita harus tahu, jadi kita jangan salah nanti menilai setelah kita ukur antropometrinya, misalnya berat badan, tinggi badannya, kita harus tahu status gizinya apa kalau kita bandingkan berat badan menurut umurnya ya. Kemudian kita bandingkan antara tinggi badan menurut umurnya. Nah, itu tidak boleh salah. Makanya kita harus tahu dulu menghitung umur. Jadi untuk mendapatkan status gizi seseorang itu terutama untuk anak sampai remaja ya. Nah, kita harus tahu dulu usianya ya. Nah, kenapa kita harus tahu usia? Kalau kita tidak tahu usia, kita tidak bisa melakukan menilai ya status gizinya. Makanya nanti di tahapan belajar antropometri ini kita juga harus melakukan pengukurannya, bisa menghitung usianya ya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, nanti di akhir materi ini nanti kita ibu akan memberikan bahannya materi lembar kerja yang akan kita kerjakan, nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, jadi kalian nanti di lembar kerja praktik itu kalian mengisi seperti kuis ya. Ibu akan memberikan kuis, nanti di situ kalian mengisi, menjawab pertanyaan kalian, nanti kita akan bisa berkelompok ya, mendiskusikan bersama, mengerjakan sama-sama. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan cara menghitung umur ya. Karena kita ketahui untuk menilai status gizi itu setelah kita ukur antropometrinya kita bandingkan dengan usia. Nah, kalau kita salah mengukur usia, maka nanti kita juga akan salah yang menilai status gizi ya. Nah, jadi cara menghitung usia ini dapat kita lakukan pada anak ini secara dua cara ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Jadi cara satu yang pertama kita tentukan dulu tanggal lahir anak. Kemudian dalam format tanggal, bulan, dan tahun ya. Ini ya. Nah, jadi tulis tanggal kunjungannya. Misalnya dia melakukan kunjungan sosial itu di tanggal 19 bulan 9 2012. Nah, gimana cara kita menghitung umur? Jadi caranya tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir ya. Nah, tanggal kunjungan kita ketahui tanggal kunjungannya 19/09/2012, sedangkan tanggal lahirnya 05/04/2011. Jadi kita ketahui bahwa saat ini umur anak 1 tahun ini ya 12 tahun ya. 12 dikurang 11 1 tahun. Kemudian bulan ini 9 dikurang 4 berapa? 9 dikurang 4? Nah, 5 ya, 5 bulan. Kemudian 19 dikurang 5 berapa? 14. Nah, jadi kita ketahui umur anak 1 tahun 5 bulan 14 hari. Berapa umur anak kalau kita ukur secara bulan penuh? Ya. Nah, di Kemenkes itu WHO tahun 2020 itu kita menghitung
umur itu dalam bulan penuh ya. Nah, jadi umur anak menjadi 12 bulan ditambah dengan 5 bulan. Karena kita menghitung dalam bulan penuh, apabila ada kelebihan itu ya, di harinya itu dia bernilai positif, makanya kita abaikan. Sampai di situ pakai. Nah, jadi kita mengabaikan 14 hari ini, maka kita hitung umur anak 12 bulan ditambah 5 bulan. Jadi berapa umurnya? 17 bulan. Jadi 14 hari itu kita abaikan ya. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian nanti kalau udah kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Nah, perhitungan kedua ini kita lihat usia anak 1 tahun, tapi ini dari tanggal kunjungan ke bulan kunjungan ini dia minus ya. Minus berapa bulan? Coba semuanya perhatikan dulu ini ya. Nanti mengerjakan itu soal itu ya, perhatikan dulu ya. Kalian jangan mengerjakan soal dulu, kalian perhatikan ini. Nah, ini karena dia mendapatkan hasil minus 5 bulan, kemudian 5 dikurang 19 berapa? 5 dikurang 19 berapa? 5 dikurang 19 berapa? Minus ya, minus berapa? Nah, ini yang Ibu harus kita perhatikan ya. Nah, kalau kita mendapat angka minus ya, jadi setelah kita lihat, kita kuranginya 12 dikurang 2012 dikurang 2011 berapa? Satu apa? Satu tahun. Nah, kemudian 4 bulan dikurang 9 bulan minus. Nah, ini minus 5 bulan. Kemudian 5 hari dikurang 19 hari berapa? Minus. Nah, minus 14 hari ya. Nah, jadi kita harus perhatikan. Jadi umur anak menjadi ininya 12 bulan dikurangi 5 bulan dikurangi 1 bulan. Di mana kita dapat 1 bulan ini? Karena harinya ini dalam minusnya kita dapatkan minus ya. Kalau tadi kita dapatkan positif, kita abaikan. Tapi kalau perhitungan harinya dapat minus, kita kurangi 1 bulan. Ya. Jadi umur anak menjadi 12 bulan dikurang 5 bulan dikurang 1 bulan. 1 bulan ini dari mana kita dapatkan? Dari minus ya. Nah, jadi berapapun harinya kalau dia mendapatkan minus, kita kurangi 1 bulan ya. Nah, itu ya paham ya. Di sini kita punya lembar kerja ya. Ada kertas kerja ini yang akan kita isi terkait dengan alat-alat antropometri ya. Kemudian kegunaannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan lihat kalian menghitung usia ya. Nah, kemudian kalian menginterpretasikan status gizi sasaran kita ya. Nah, di sini untuk lembar kerja ini Ibu menggunakan sasaran kita adalah untuk balita ya. Jadi kita akan menghitung menilai status gizi balita ya. Untuk itu Ibu minta 1 orang ketua kelasnya atau siapa yang atau PJ ya untuk membagikan lembar kerja ini. Ibu minta kamu ya. Bagikan lembar kerja ini ke masing-masing anaknya. Jadi kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Karena kita sudah masukkan kemarin kita udah di materi teori ya. Nah, di materi praktek ini kita tinggal mendiskusikan cara mengerjakan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Karena jawabannya panjang, boleh disingkat aja. Sebenarnya singkat aja jawabannya. Ini kan ada berapa sampai berapa? Sampai dia. Nah, itu kasih poinnya 1. Satu sudah yang Jadi kalau ini contohnya. iya, jangan Ini ini 1, 2, 3, 4. misalnya iya tuh tadi.
Di lembar kerja itu kalian bisa isi ya, isi lembar kerja sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar kerja. Itu ada beberapa gambar yang terkait dengan alat-alat antropometri. Kalian nanti isi, jawab ya pertanyaan itu, kemudian kalian lihat gambarnya. Itu gambarnya apa, fungsinya untuk apa ya. Kemudian sampai di sini bisa dipahami cara mengisi lembar kerja tersebut. Nanti Ibu kasih waktu ya, cukup 5 menit ya. Cukup 5 menit untuk mengisi ya, mengisi lembar kerja yang poin 1 ya. Nah, jadi itu ada 5 pertanyaan. Poin 1 itu terkait dengan alat-alat antropometri ya. Nah, alat antropometri kemudian digunakan untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri sebagai dosen Poltekkes Pangkal Pinang jurusan Gizi. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum penilaian status gizi dengan metode antropometri. Adapun tujuan pengukuran dengan cara metode antropometri ini adalah untuk menilai pertumbuhan linier dan pertumbuhan massa jaringan. Adapun alat-alat yang kita pakai adalah untuk mengukur panjang badan, ini kita menggunakan landboard atau infantometer, kemudian timbangan duduk untuk anak, timbangan injak untuk orang dewasa, kemudian mikrotois untuk mengukur usia di atas 2 tahun, kemudian pita lila untuk mengukur wanita usia subur, kemudian Medline. Untuk mempraktekkan penggunaan antropometri ini akan dilakukan oleh mahasiswa kami. Perkenalkan, saya Zafira Syawalia dari Prodi Gizi. Saya Ulanudianti dari Prodi Gizi. Baik, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah cara menggunakan timbangan digital. Timbangan digital ini digunakan untuk mengukur berat badan bayi dengan akurat. Maka untuk langkah selanjutnya kita akan mempersiapkan bayinya seminimal mungkin. Jika bayinya dalam keadaan menggunakan topi, sepatu, ataupun popok yang sudah penuh, sebaiknya kita lepaskan terlebih dahulu. Untuk langkah-langkah pertama, tekan tombol on-off untuk menyalakan timbangan. Jika layar sudah menunjukkan angka 0, maka timbangan sudah stabil. Jika layar tidak menunjukkan angka 0, maka harus tekan tombol Tera untuk men-setting posisi 0 untuk display. Jika angka telah muncul, maka tunggu hingga pembacaannya stabil dan mengunci. Ditunjukkan dengan indikator 0 pada sebelah kiri display dan catat hasil penimbangan tersebut. 5,65 kilo. Setelah hasil dicatat, angkat bayi, lalu tekan tombol on-off untuk mematikan timbangan. Demikianlah langkah-langkah penimbangan berat badan digital kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Alzahra Agustini. Saya Suci Ramadhani. Saya Nadan Tabila Ramadhani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran panjang badan anak di bawah umur 2 tahun dengan alat infantometer atau landboard. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan infantometer di bidang yang datar. Yang kedua, pastikan infantometernya dapat digunakan dengan baik dan lengkap. Dan ketiga, pastikan infantometernya dapat digunakan. Yang keempat, footpace-nya dapat digeser atau digerakkan. Adapun langkah-langkah cara pengukurannya. Yang pertama, jika bayi memakai aksesoris, maka kita lepaskan terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan kain yang tidak terlalu tebal sebagai alas kepala pada bayi. Yang ketiga, kita letakkan bayi, kita baringkan bayi dengan terlentang. Pengukuran ini dilakukan dengan 2 orang, yang satu memegang kepala bayi dan satu lagi memegang bagian bawah footboard. Posisikan kaki bayi tersebut tegak lurus 90 derajat pada papan geser bagian bawah.
Jika kaki bayi tersebut kaku, maka kita ulus-ulus dulu supaya lemas. Jika posisi kaki bayi tersebut sudah 90 derajat dan menempel pada papan geser, maka kita baca hasil pengukuran tersebut dengan teliti dengan satuan sentimeter, satu angka di belakang koma. Jika kaki tersebut sudah 90 derajat menempel pada papan geser, maka kita baca hasil pengukuran tersebut dengan satuan sentimeter, satu angka di belakang koma. Lalu catat hasil pengukuran tersebut. Dari hasil pengukuran panjang badan didapatkan 42 cm pas. Jika sudah, jauhkan papan geser dan berikan bayi tersebut kepada ibunya. Demikianlah cara langkah-langkah pengukuran panjang badan anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nizar dan rekan saya Clarita Yuliano Vitabere. Saya Angelia Azahra Agustini. Saya ingin menjelaskan cara pengukuran pada pita lila dan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Baik, kita terlebih dahulu akan menanyakan pada responden dia kidal atau tidak. Kalau dia kidal, kita akan menggunakan tangan kanan. Kalau dia tidak kidal, kita akan menggunakan tangan kiri. Kamu kidal apa tidak? Tidak. Baik, responden tadi bilangnya tidak kidal. Jadi kita akan menggunakan lengan kiri. Yang pertama-tama kita akan menggulung lengan baju supaya tidak tertutup. Selanjutnya kita akan menekuk tangannya 90 derajat dan telapak tangannya ke atas. Langkah selanjutnya kita akan mengukur akronon dan olek kanon. Jadi panjangnya 32 dibagi 2 menjadi 16. Kita tandai. 16. Langkah selanjutnya kita akan mengukur lila. Letakkan tangan tersebut menjadi lurus dan letakkan pita lila ini di bagian yang telah kita tandai. Jadi lilanya tersebut 28 di bagian warna putih, berarti itu bagus. Ibu. Baik, demikian langkah-langkah pengukuran pada lila tersebut. Perkenalkan, nama saya Tiara Lansari dan rekan saya Fazila Tunisa. Saya Mutia Zahra. Baiklah, di sini kami akan melakukan pengukuran tinggi badan yang tepat dan akurat menggunakan alat mikrotois yang memiliki panjang 2 meter. Langkah-langkah dalam pengukuran tinggi badan yang pertama adalah tahap pertama, pilih permukaan bagian yang datar untuk dilakukan sebuah pengukuran seperti ini. Lalu, pastikan jendela baca pada mikrotois sudah berada tepat di angka 0. Lalu, letakkan pada bidang datar. Selanjutnya adalah pengukuran. Langkah-langkah pengukuran berikutnya, responden berdiri dalam keadaan tegak dan sejajar dengan mikrotoisnya. Jika terdapat aksesoris pada responden seperti ikat rambut dan alas kaki, minta untuk responden melepaskannya untuk memastikan bagian tubuh menempel pada dinding. Berikutnya, pastikan posisi belakang kepala, tulang belikat, bokong, betis dan tumit menempel pada dinding. Setelah itu, tarik alat ukur sampai bagian atas kepala. Pastikan jendela baca sejajar dengan mata pengukur.
Dari data hasil pengukuran tinggi badannya, kita mendapatkan hasil 147,3. Demikianlah langkah-langkah pengukuran tinggi badan dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Dan rekan saya Ade Murmainah. Saya Gio Pratama. Di sini kami ingin menjelaskan cara mengukur panjang lutut dan ulna. Pengukuran ini penting untuk memperkirakan tinggi badan, terutama pada orang yang tidak bisa berdiri, seperti lansia atau pasien yang memiliki penyakit tertentu. Alat yang kami gunakan yaitu pita ukur. Yang pertama, kami ingin mengukur panjang lutut. Pastikan responden kita melepaskan alas kakinya, seperti sepatu dan kaos kaki. Pastikan responden kita mengangkat celananya sampai lutut. Pastikan responden duduk dengan kaki menghadap 90 derajat. Ukur dari ujung tumit sampai atas lutut. Dan catat hasilnya. Yang kedua, mengukur ulna. Pastikan responden kita duduk, tangannya ditekuk. Ukur dari ujung siku sampai ujung tulang pergelangan tangan. Ya. Dan catat hasilnya. Demikianlah cara mengukur panjang lutut dan ulna. Terima kasih. Demikianlah materi praktik antropometri kita hari ini ya, teorinya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita tanyakan nanti ya. Kalian tanyakan, kalau tidak ada nanti kita tutup, nanti kita akan lanjutkan di laboratorium ya. Jadi Ibu dapat menyimpulkan dari teori praktik antropometri kita hari ini adalah kalian sebelum turun ke lapangan, ke laboratorium, kita harus tahu dulu alat ya. Alat antropometri itu apa saja, digunakan untuk usia sesuai dengan usianya. Kemudian kita juga harus tahu menghitung usia ya, karena usia itu nanti kita akan menentukan status gizi ya, ambang batas status gizi masing-masing yang menjadi sasaran kita. Nah kemudian kita jangan salah juga tadi ya, alat ya, nah, itu yang harus tekankannya, alat, umur, kemudian kategori status gizi ya. Nah kategori itu kita menggunakan Permenkes tadi ya, Permenkes dengan pH Antro 2020 ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup sampai di sini dulu untuk materi teori praktik ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan di laboratorium untuk melakukan praktik langsung. Nah, demikianlah Ibu akhiri ya materi kita kali ini. Dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.